Assalamualaikum, jumpa lagi. Ya, ini mungkin contoh beberapa error yang mungkin teman-teman lain yang sudah share cara mengetahui errornya sebuah IC. Ada beberapa IC yang bisa kita detek rusaknya, errornya gimana, dan yang normal. Jadi saya punya IC baru, padahal ini dia tipenya 25K32 tuh, 25K32 kelihatan ya, 25K32. Saya sorot 25K32 Winband SPI flash. Dia itu baru dan saya detek, padahal mau saya isi program buat sharp ya. Saya read error, coba saya isi programnya ya, harusnya read juga. Sharp saya isi coba, salah pencet desktop. Sharp MNOPQ RS ini sharp open. Coba saya isikan programnya, kan error, dia nggak mau, dan dia pun perintah hapus juga nggak mau. Ini tandanya chip itu rusak dan wajib dibuang, karena kalau nggak dibuang nanti bikin keder buat chip-chip yang lain. Kita mau pakai, taunya ini lagi, jadi repot. Ada juga ini bekas TV yang harus saya ganti dengan kode yang sama. Ini padahal baru ya. Itu susah sendiri. Ini yang tadi ya, tuh belakangnya nggak ada remnya, masih baru. Lihatkan kakinya, tuh, masih baru, belum pernah dipakai, nggak berguna udah. Dan ini yang dari unit TV, ada lemnya di bawahnya. Saya perlihatkan kerusakannya atau errornya sehingga tidak bisa digunakan lagi ya. Tuh, saya pause dulu ya, susah masangnya dengan tangan saya. Ya, itu sudah terpasang, dan masangnya juga jangan sampai salah. Kaki pertama ada titiknya, dot situ. Kalau nggak ada titiknya, kita baca tulisannya, arahnya. Yang sebelah sono pasti sebelah sini kaki satu, ngikutin ini ya. Oke, itu sudah kepasang. Kita lihat sono, kita read. Oh iya, belum dicolokin. Saya colokin dulu. Perlen itu tanda ini nyambung. Spilling oke. Kalau nggak oke berarti emang nggak netep. Nah, ini oke. Kodenya jangan lupa samakan 25K32 Winband ya. Kita baca, read, baca normal, jadi dia programnya ada tersimpan ya.
dia programnya tersimpan di dalam chipnya. Oke kan? Nah, kita harus tes, jangan senang dulu, oh ini normal, tunggu dulu, kita backup dulu, barangkali nyari di tempat lain nggak ada, dengan cara save ya, lalu namakan. Saya udah save salinannya ya, backup ini saya tulis BCKP itu. Nah, setelah di backup kita coba hapus. Kalau hapus prosesnya cepet, langsung cerak tuh kayak gitu, klik langsung gitu, klik gitu, padahal error chip oke. Ya, langsung. Harusnya ini hapus itu butuh waktu ya sekian detik lah, nggak nyampe beberapa menit. Kayak gini itu error, IC error itu tuh. Harusnya ada waktu jeda lah, nggak langsung itu. Ini cara read, cara mastiin hapusnya normal. Kita buka lagi, buka ulang programnya, lihat kan belum dia baca, jadi kosong. Kita read dulu, tuh masih ada, padahal udah dihapus, tuh. Jadi kerusakannya ini, chipnya masih bisa nyimpen, bisa membaca, tapi untuk menulisnya nggak bisa. Jadi nggak bisa baca tulisnya, udah nggak normal. Jadi chip ini rusak, errornya nggak bisa diperbaiki. Ini juga harus dibuang ya. Tuh, kita coba hapus lagi, tuh langsung kayak gitu. Itu tandanya rusak ya, wajib ganti baru. Makanya di TV nggak mau kita pencet kombinasi gimana pun, nggak bakalan mau, nggak bakalan bener ya. Oke, nanti saya carikan contohnya yang oke ya. Saya ada nih, saya pause dulu mau masangnya. Susah tangan satu. Ini adalah lur, sebanyak ini ternyata habis yang 32. Saya tunjukin ya, 25 ki 64 64 64. Aduh, 64 semua. Ya salam, 32 nya habis, karena seringnya gantinya yang 32 sih ya. Yang ini 16 kekecilan. Nanti saya coba pakai yang 64 ya, masukin yang ke TV yang butuhnya 32. Saya akan tes. Saya coba teskan dulu yang IC normal ya. Saya belum ngecek ini semua IC ini ya. Ya, apakah ini normal semua apa enggak. Saya beli dan saya simpen. Ini baru ada yang cabutan juga, salinan ya. Saya pasangkan dulu, saya cekkan di situ yang normal gimana ya. Oke, ini sudah saya pasangkan ya. Ini 25 ki 64 tuh, kelihatan nggak? 25 ki tuh 64 kan. Sambungkan dulu ke USB nya, jangan lupa kayak tadi. USB link oke. Itu ada bacaan ini karena salinan tadi cacek jejak. Kita buka ulang, USB link oke. Kita baca ada enggak yang
kesimpan di IC ini. Tuh, sedang membaca dan ternyata kosong ya, baru. Nanti kita coba hapus. Oh iya, ini chipnya kan 64, kita ubah nih, jangan sampai salah ya. Ini bisa aja karena baca, nah, otomatis nanti pas kita pakai jangan sampai salah milihnya ya, pilih yang 25K 64 ya. Kita baca ulang apakah ada perbedaan. Kita read, tuh nggak ada perbedaan karena memang kosong. Tunggu sampai selesai, nanti kita coba erase atau hapus. Prosesnya lama enggak, apa langsung red gitu. Kalau langsung red berarti error. Oke, kita erase. Tuh erase, ada prosesnya lama kan, butuh waktu, berarti ini IC normal ya. Berapa detik tuh? Tuh, ini IC normal berarti. Oke, IC nya kita buka ulang, kita isi programnya. Saya cobain ini ya, ini percobaan ya, yang harusnya di mainboard ini pakainya 25K32, saya pakai 64 karena 32 nya saya habis. Kita coba isi programnya ke 64 load. Saya sudah dapat salinan S sharp 32 itu ya, open, kita probe, pilih probe chip, kita isikan sesuai ya, itu 25K 64 sedang mengisi. Jalan, perhatikan berapa detik ya, apa butuh berapa menit, hitungannya sih detik ya, nggak sampai menit. Setelah itu kita close, lalu cabut USB nya ya, nggak usah diapa-apain, kalau biasanya kadang diapa-apain malah error. Udah, kita cabut, langsung pasangkan ke mainboard, lalu dites coba. Oke. Sebelum itu kita pastiin read doang ya, read, jangan di verify. Pastiin ke isi enggak, read. Tuh, ke isi. Harus hati-hati banget ya. Ini kadang di verify ini malah error. Read boleh, close dulu, pastikan close dulu karena kadang bikin error ya. Read chip oke, itu close, kita cabut. Tuh, nah nempel. Kita lepas dan pasangkan ke situ. Saya pakai blower ya, saya jeda ya. Ya, ini akan saya blowing ya. Ini karena hotgun rakitan, saya hafalnya di angka 80-an, 80 voltan, tekanannya 13. Panaskan. Yang nggak punya blower bisa pakai solder biasa. Itu mulai reaksi dan menempel. Sudah. Oke, blowernya sudah saya matikan dan pastikan nempel semua ya kakinya dengan benar, jangan ada yang konsleting, dan hadapnya harus benar.
tinggal saya tes ke TV nya. Saya pause dulu mau masang. Oke, ini udah kepasang ke boardnya, ke LVDS, ke PSU. Nah, sekalian speaker sama itu. Tes ya, ini percobaannya. Apakah CPU dengan memorinya bisa sinkron? Misalnya ini enggak sinkron, dia nggak bisa ya, dan harus pakai 32 GB. 2 MK 32. Bismillah. Gak mau. Dia hijau. Dan ternyata dia mau ya. Iya, langsung mau. Oke. Iya, alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu nunggu lama lagi karena pembelian memorinya. Jangan lupa langkah-langkahnya kayak tadi. Ini tempatnya terbatas, banyak ruang kepakai, jadi saya bukan di meja. Oke, apakah ini menunya benar? Ini power ya yang atas, ini menu yang lain saya pencet ya. Coba mana? Power, oke, power off. Itu di sono ya, lampunya belum kepasang ya. Coba di on. Oke, di on mau. Menu, yep, menu, oke. Gesernya mana? Oh, ternyata tuh yes, tombolnya rata-rata. Oke, ini gesernya. Menu, masuk optionnya. Oh iya, main. Oke. Oke ya, ternyata bisa ya menggunakan 64 ya. Langkah-langkahnya harus tahu pas ngisi programnya. Kita pilihannya harus 25K 64. Meskipun kita ambil programnya dari 25K 32, kita pakai isi yang 25K 64, bisa kita pasangkan menggantikan ke 25K 32. Tapi menurut saya untuk misalnya memakai 25K 16, dia nggak bisa karena ruang penyimpanannya lebih kecil, penyimpanannya, sedangkan yang 64 lebih gede daripada 32. Jadi dia mau bisa menggantikan untuk yang 32 karena yang 64 ruangnya lebih luas begitu. Oke, tinggal tutup panelnya. Nanti saya kontak yang punya. Dan ada project lain lagi, ada HP, ada laptop, ya, power bank, set-top box, banyak sih aslinya. Tapi kayaknya karena keterbatasan waktu sendiri nggak bisa editing, jarang sekali upload, banyak konten aslinya. Oke, sekian dulu. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.